Hai, saya Arifah Sapura dari Perempuan Berbicara. Anda sedang menyaksikan Tagaruhing. Nama saya Arifah Sapura, saya pendiri Perempuan Berbicara. Jadi Perempuan Berbicara ini adalah suatu movement yang mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan. Dan sudah berdiri sejak tahun 2020 dan ini adalah sudah tahun ketiga. Sebenarnya latar belakang movement ini berdiri adalah karena bentuk keresahan saya secara pribadi gitu ya, melihat fenomena kekerasan di mana-mana gitu. Misalnya kayak kekerasan seksual itu banyak sekali terjadi di Aceh, bahkan di Indonesia juga gitu kan, seluruh dunia deh kayaknya. Dan orang-orang terdekat saya pribadi juga mengalami hal ini. Mereka nggak berani speak up, nggak berani berbuka suara, sehingga seringkali kasus seperti ini tuh nggak dibawa ke jalur hukum. Karena selama ini perempuan misalnya yang mengalami korban kekerasan, mereka mendapatkan stigma. Seperti misalnya ini kayak dianggap sebuah aib gitu kan, sudah dia menjadi korban terus dianggap aib juga ataupun malapetaka, sehingga jangan harap deh kasus ini dibawa ke jalur hukum gitu, sementara si korban ini terus menanggung trauma yang menyebabkan psikisnya itu terganggu gitu. Jadi kita di sini sebenarnya berharap sih kasus-kasus seperti ini dibawa ke jalur hukum dan diadili secara seadil-adilnya dan adanya penyembuhan psikis gitu kepada trauma-trauma yang korban alami kayak gitu. Itu sih yang melatar belakangi saya membentuk Perempuan Berbicara ini. Kemudian juga berbicara juga tentang isu-isu lain, misalnya kayak isu minoritas di Aceh gitu. Misalnya kita mayoritasnya Islam gitu kan, sementara ada kayak umat Kristiani, Hindu, dan Buddha juga di sini yang misalnya yang mengalami diskriminasi. Itu juga kami angkat dalam platform ini kayak gitu. Dan juga isu-isu lainnya seperti isu lingkungan, perubahan iklim, itu juga sih kami angkat di sini. Sebenarnya gini ya, platform ini kan ini digital gitu ya. Tadinya saya pribadi berkampanye misalnya tentang perempuan ataupun kekerasan yang dialami perempuan itu melalui seni. Misalnya kayak lukisan gitu kan. Saya bikin lukisan tuh tahun 2016 ya, berkampanye anti kekerasan itu melalui lukisan. Dan itu nggak begitu efektif gitu. Karena paling yang mendengar itu orang-orang sekitar ataupun cuma teman-teman aja gitu kan. Kemudian timbul inisiatif tahun 2020, saya membentuk platform ini supaya bisa didengar lebih luas gitu. Dan saya mengundang narasumber yang memang mereka cakap di bidang ini, misalnya kayak kayak Kepala Komnas Perempuan gitu kan. Itu saya hadirkan di sini narasumber-narasumber yang mereka memang aktif di bidang perempuan gitu. Mereka berbicara tentang perempuan. Jadi audiens yang mendengarkan itu memang bisa mendapatkan apa sih yang sebenarnya terjadi sekarang di kita gitu. Apa sih permasalahan perempuan gitu. Itu bisa kita dengar langsung melalui platform Perempuan Berbicara. Itu kita bisa lihat di IG-nya di Perempuan Berbicara dan juga di YouTube Perempuan Berbicara. Kalau misalnya mau mendengar ataupun melihat bagaimana sih bentuk dialog yang kami lakukan kayak gitu. Jadi sebenarnya faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual ini kalau menurut saya pribadi gitu ya, ada faktor relasi kuasa. Mungkin ini terlalu seperti teori, tetapi saya jelaskan sedikit. Relasi kuasa itu seperti relasi kuasa yang bersifat hierarki. Misalnya ada suatu individu ataupun kelompok yang merasa dirinya itu tinggi, sehingga ada kelompok yang lain atau individu yang lain itu rendah gitu. Itu bisa kita lihat di dunia patriarki seperti sekarang gitu ya. Perempuan itu berada di posisi kedua ataupun rendah dan laki-laki berada di posisi tinggi. Itu sebenarnya suatu bentuk relasi kuasa yang bisa menyebabkan kekerasan seperti ini kayak gitu. Dan juga kelompok. Misalnya kita lihat di India, saya dulu pernah bikin karya gitu tentang Dalit ya. Itu salah satu kasta yang nggak dianggap gitu di India. Dan itu mereka
sangat tertindas sekali. Mereka itu diperkosa, kasta yang lebih tinggi itu kayak berhak gitu memperkosa mereka, bahkan mereka dianggap kayak kalau di dalam Islam itu kayak anjing gitu, siap disentuh disama. Jadi begitulah bentuk relasi kuasa yang terjadi di sini, di dunia kayak gitu, dan itu nggak adil sama sekali, dan tidak ada memposisikan perempuan sebagai orang yang mempunyai hak kayak gitu, nggak ada hak asasi manusianya gitu. Itu adalah salah satu relasi kuasa yang menyebabkan atau faktor yang bisa menyebabkan kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, ada relasi kuasa ketergantungan. Contoh, misalnya ketergantungan, misalnya ada satu individu yang merasa tergantung dengan orang lain, misalnya ada satu orang tergantung dengan orang lain, itu yang misalnya dalam sisi sosial, ekonomi, politik, pendidikan, sehingga menyebabkan keadaan yang menyalahgunakan keadaan, misalnya di dalam departemen ataupun di dalam instansi pendidikan, misalnya fenomena yang kita lihat sekarang ya kan, di kampus-kampus misalnya antara dosen dengan mahasiswa, itu bisa menyebabkan kekerasan seksual dan sangat ditutupi sekali gitu. Dan sekarang dengan hadirnya Permendikbud itu benar-benar bagus sekali sih, maksudnya jadi mahasiswa berani gitu bersuara bahwa selama ini mereka ternyata pernah mendapatkan pesan-pesan dari dosen yang nggak senonoh kayak gitu. Kemudian dalam lingkungan pekerjaan juga antara atasan dan juga bawahan itu sering terjadi kekerasan juga, misalnya godaan-godaan seperti itu. Kemudian dalam keluarga juga, jangan kita anggap rumah adalah ruang aman. Ada orang tua memperkosa anaknya, dan itu banyak di media ya kan. Dan itu terus terjadi. Ruang aman yang kita anggap aman gitu, misalnya kayak di lingkungan pesantren aja itu bisa-bisanya si ustadz menghamili santri. Dan itulah yang terjadi sekarang, orang nggak tahu. Mungkin alhamdulillah sekarang bomnya gitu, di mana-mana media menyuarakan masalah ini. Dan banyak juga orang-orang misalnya kayak perempuan gitu sudah berani speak up. Mereka nggak takut lagi dengan stigma. Bahkan banyak orang yang merangkul korban, supaya mereka setelah bercerita mendapatkan perlindungan ataupun nggak bikin mereka trauma kayak gitu. Misalnya ada dihadirkan psikolog, mungkin kalau misalnya di LBH misalnya kan, mereka benar-benar mendampingi dengan baik sekali. Ada psikolog yang memang bisa mendampingi korban sampai sembuh kayak gitu, sembuh secara trauma, kemudian mendapatkan keadilan secara hukum kayak gitu. Itu sudah tentu ya, apalagi kita perempuan Aceh gitu ya. Aku secara pribadi ya suka menggambar tokoh-tokoh inspiratif. Misalnya kayak kita di Aceh ya, sebelum ada istilah gender, feminis, nah kita udah ada sosok Laksamana Malahayati, Cut Nyak itu sebelum ada istilah feminis ini mereka udah mendobrak itu semua. Jadi kita pasti ada kesempatan sih sebenarnya untuk itu. Karena kalau menurut saya pribadi ya, bukan masalah feminis ataupun apa, feminis ya kita memang memperjuangkan kesetaraan. Sebenarnya manusia ini setara, dan kita sebagai orang yang beragama Islam pun Allah juga nggak membeda-bedakan makhluknya. Kita adalah setara, yang membedakan apa kan ketakwaan kayak gitu. Dan sosok-sosok di masa lalu juga kayak Laksamana Malahayati itu juga luar biasa. Mereka bisa berperan aktif di dalam sosial gitu, bahkan berperang kayak gitu kan. Itu yang seharusnya kita jadikan contoh. Jangan sampai budaya patriarki yang sekarang ada di lingkungan kita ini membuat kita buta kayak gitu. Aku rasa itu cuma produk politik, hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja gitu, tanpa memikirkan kita yang berada di bawah ini kayak gitu. Sebenarnya feminis ini nggak cuma perempuan aja, laki-laki juga. Sebenarnya mereka, misalnya kayak laki-laki dalam dunia patriarki ya, dituntut untuk menghasilkan uang, tidak boleh menangis. Nah kita kan sebagai manusia gimana ya? Perempuan, laki-laki kan berhak juga mereka meluapkan emosinya kayak gitu. Tapi karena tuntutan dalam sosial kita kayak gini, seolah semua laki-laki itu harus jadi pahlawan. Sebenarnya enggak, belum lagi tuntutan ekonomi, anak 5 misalnya, itu dia sendiri yang menanggung. Gimana? Ada nggak mereka pikir tentang itu? Kalau kita setara, misalnya perempuan bisa cari nafkah, membantu suami, itu bisa lebih enak gitu, misalkan dalam rumah tangga kayak gitu, dalam relasi hubungan juga, misalnya di sekolah kayak gitu, kita sama gitu, kita setara, kita bisa sama-sama kok untuk bisa berkembang kayak gitu. Jadi laki-laki perempuan ya sama kayak gitu. Itu sih konsep feminis yang aku dalami ya, nggak ada yang menyudutkan satu pihak tertentu kayak gitu. Yang pertama,
kita harus sebarkan dulu kesadaran tentang hak perempuan ini ke orang-orang gitu. Kemudian minta pemerintah menyesahkan aturan yang melindungi tentang ini, misalnya kayak kemarin tentang undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, itu harus gini loh, pemerintah ini harus ada keinginan gitu untuk mengesahkan ini. Dari 2012 ini udah dibentuk, tapi sampai detik ini kan nggak sah juga. Itu kenapa sih, faktornya apa? Kalau menurut saya sih memang nggak ada keinginan dari pemerintah untuk mengesahkan produk hukum ini gitu kan. Aku rasa itu dari pemerintahnya sendiri harus membuka mata sih, karena kita juga berharap kan dari mereka untuk care gitu dengan permasalahan ini. Kalau kita terus ngomong-ngomong kayak gini kapan gitu, karena kita butuh aturan yang nyata untuk memberi payung hukum lah gitu, yang senyata-nyatanya kepada korban untuk mendapatkan keadilan, penyembuhan trauma. Karena apa? Bukan masalah korban aja nih, masalah pelaku juga. Pelaku butuh direhabilitasi supaya tidak berulang lagi gitu, karena dalam konsep kekerasan seksual ini pelaku biasanya adalah sebenarnya mereka korban ya di masa lalu. Misalnya di masa kecilnya dia pernah diperkosa, itu berpotensi menjadi pelaku apabila dia tidak sembuh kayak gitu. Kalau aku masih di dalam pandangan berekspresi itu kan bukan masalah pakaian, gerakan. Kalau aku rasa TikTok itu suatu media yang bagus ya, apalagi dancer gitu, yang bisa mereka misalnya kayak adik-adik gitu, dia bisa aja menggunakan platform itu untuk break dance dan juga yang lain-lainnya gitu kan. Aku rasa tolak ukur sebuah kekerasan itu bukan masalah pakaian perempuan atau gerakan mereka, tapi nafsu birahi si pelaku ini yang harus dia jaga, seperti itu. Pesan yang terakhir adalah kita harus sadar gitu ya, kalau sekarang kita berada di fase yang nggak baik-baik aja gitu. Sebenarnya banyak juga di era patriarki seperti sekarang gitu ya, perempuan itu malah mendukung patriarki itu sendiri gitu, karena sudah membudaya tadi. Misalnya kayak hal-hal seperti ini itu dianggap aib kayak gitu. Perempuan adalah simbol kehormatan, sehingga ketika dia menjadi, padahal dia korban nih, korban pemerkosaan atau apa, itu masih dianggap aib keluarga. Padahal itu sesuatu yang harus disuarakan dan harus kita dengar dan harus kita rangkul bersama kayak gitu sih.